Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke pembelajaran prakarya, khususnya untuk anak-anakku kelas 7. Oke, untuk pembahasan pada hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Oke. Untuk pengolahan bahan limbah lunak itu tentunya memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatan limbah itu tidak menghasilkan atau menambah permasalahan bagi lingkungan. Nah, oleh karena itu proses pengolahan limbah ini haruslah dilakukan dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan itu bisa diminimalisir ya. Nah, karena itulah ada untuk pengolahan bahan limbah lunak ini menerapkan namanya prinsip 3R. Nah, apa itu prinsip 3R? Nah, ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, yang pertama yaitu mengenai reduce atau mengurangi. Artinya kita itu meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak menggunakan material atau barang artinya semakin banyak sampah yang dihasilkan. Jadi kita meminimalisir sesedikit mungkin barang yang bisa digunakan. Ya, itu prinsip pertama untuk pengolahan bahan limbah lunak. Jadi kalau ditanya atau ada soal yang mengatakan jelaskan prinsip pengolahan bahan limbah lunak. Nah, yang pertama ada namanya reduce atau mengurangi. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Dan yang ketiga ada mendaur ulang atau recycle. Nah, tadi mengurangi artinya kita meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Kemudian yang kedua menggunakan kembali, berarti kita menggunakan barang-barang yang masih bisa dipakai untuk digunakan kembali ya. Kita menghindari pemakaian barang-barang yang bisa dipakai hanya satu kali. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian yang ketiga kita mendaur ulang atau recycle. Berarti barang-barang yang sudah digunakan atau tidak bisa digunakan lagi kita daur ulang. Kita bisa daur ulang menjadi sebuah kerajinan kerajinan yang nantinya akan terlihat lebih menarik, dan itu juga bisa mengurangi permasalahan di lingkungan ya. Oke, bisa dipahami mengenai pengolahan bahan limbah lunak dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengolahan bahan limbah lunak. Oke, kemudian kita lanjut ke proses produksi kerajinan limbah lunak. Nah, produk kerajinan limbah lunak ini kemarin ada dua ada limbah lunak organik dan ada limbah lunak anorganik. Nah, limbah lunak organik masih ingat kan apa-apa? Ada kulit jagung, jerami, kulit bawang merah dan lain-lain. Kalau anorganik ada kardus, ban, plastik dan lain-lain ya. Oke, tentunya setiap daerah itu memiliki limbah lunak yang berbeda-beda. Nah, makanya untuk pengolahan atau produksi kerajinan limbah lunak ini pastinya berbeda-beda tergantung dari wilayahnya. Oke, misalnya kalau orang perkotaan tentunya di daerah kota itu ada limbah kardus berbeda pastinya di orang pedesaan. Biasanya kalau pedesaan itu apalagi di daerah pertanian limbah-limbah yang ada di situ misalnya ada kulit jagung. Tentunya pengolahannya itu berbeda tergantung dari daerahnya. Begitu bisa dipahami? Nah, makanya itu untuk menggolongkan jenis limbah lunak ini, makanya limbah lunak itu digolongkan berdasarkan kondisi wilayahnya. Oke, yang pertama
ada di daerah pesisir pantai atau laut. Nah, jenis limbah yang dihasilkan di daerah pesisir pantai itu ada sabut kelapa, ada daun kelapa, ada tempurung kelapa, dan lain-lain ya. Karena biasanya di daerah pesisir pantai itu banyak kelapa yang tumbuh ya. Bukan cuma kelapa saja ya. Masih ada tanaman lain. Di daerah pesisir pantai juga biasanya banyak terdapat kulit kerang ya. Oke. Bisa dipahami ya. Penggolongan hasil limbah lunak itu berdasarkan kondisi atau daerah wilayahnya. Oke, kemudian penggolongan yang kedua ada daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan ini yang banyak dihasilkan ya atau ditanam di daerah pegunungan ada jagung, berarti hasil limbahnya berarti kulit jagung ya. Ada kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan, ada salad dan kulit pete Cina. Kemudian ketiga yaitu di daerah pertanian. Nah, limbah lunak yang banyak di daerah pertanian ada kulit jagung, ada batang daun singkong, ada kulit bawang, dan ada pelepah pisang. Kemudian keempat di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan yang banyak di situ ada kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu ya yang dapat ditemui di daerah perkotaan. Oke, sudah paham ya mengenai penggolongan hasil limbah itu berdasarkan kondisi wilayahnya. Oke. Kemudian selanjutnya itu mengenai proses pengolahan bahan limbah lunak itu terbagi menjadi empat tahap ya untuk proses pengolahan limbah lunak. Nah, proses pengolahan limbah lunak ini bisa menggunakan mesin ataupun secara manual atau menggunakan tangan ya. Yang pertama yaitu pemilihan bahan limbah lunak. Nah, artinya sebelum didaur ulang ya, bahan limbah lunak itu harus diseleksi terlebih dahulu ya untuk menentukan bahan yang masih dapat digunakan dan yang sudah tidak bisa digunakan atau harus dibuang. Pemilihan bahan ini biasanya dilakukan secara manual ya dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang dirancang. Kayak misalnya kita membutuhkan kulit kerang. Nah, kulit kerang yang kita kumpulkan kita seleksi ya, yang mana ini masih bagus, ini sudah jelek, ini harus dibuang ya. Itu namanya kita memilih bahan limbah lunak. Kemudian yang kedua, pembersihan limbah lunak. Nah, berarti limbah lunak ya yang hasil seleksi tadi itu dibersihkan dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya, misalnya kulit jagung. Nah, kulit jagung itu harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Nah, apakah misal sudah itu dibersihkan ya, nah apakah itu tak nanti tongkolnya itu mau digunakan lagi atau tidak? Nah, itu tergantung ya dari kita. Kalau misal mau digunakan berarti kita kumpulkan, kalau tidak kita buang ya. Kemudian yang ketiga, setelah dibersihkan kita masuk ke proses pengeringan. Nah, proses pengeringan itu berarti kita mengeringkan ya bahan limbah lunak yang sudah dibersihkan tadi. Itu bisa dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau bisa juga dikering anginkan saja ya, atau bukan di bawah sinar matahari langsung. Tujuan pengeringan itu untuk menghilangkan kadar air ya yang terkandung dari bahan limbah lunak tadi. Kemudian yang keempat ada proses pewarnaan. Nah, setelah dikeringkan kita warna ya bahan limbah yang akan digunakan. Nah, setelah diwarnai kita keringkan kembali ya limbah lunak yang akan digunakan. Ini bisa di bawah sinar matahari langsung ya, agar itu
bisa kering sempurna. Kalau cuma dikering anginkan itu biasa tidak kering sempurna ya. Kemudian yang terakhir ada penghalusan bahan yang siap dipakai. Nah, setelah dikeringkan diwarnai, biasa kita haluskan bahannya. Nah, setelah dihaluskan itu biasa di finishing, atau biasa proses finishing ini biasanya disetrika ya. Kalau misal kulit jagung kusut ya kita setrika ya, atau bisa juga diamplas, itu tergantung dari kebutuhan kita. Oke, pewarnaan di sini ini memberikan warna dasar ya. Nah, kemudian dihaluskan lagi menggunakan gerindra ya, ataupun diamplas. Kalau di gergaji itu dipotong. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian perancangan kerajinan itu harus memenuhi syarat-syarat ya, syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk pembuatan kerajinan. Nah, oke, yang pertama yaitu mengenai kegunaan. Artinya benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis ya. Itu artinya dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Nah, contohnya misal mangkuk. Mangkuk itu dibuat untuk wadah sayur. Kemudian kedua mengenai kenyamanan. Nah, benda kerajinan itu harus menyenangkan ya, dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir itu didesain itu ada pegangannya ya, agar mudah digunakan. Kemudian yang ketiga, keluasan. Artinya benda kerajinan harus memiliki kesesuaian ya, antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Artinya kalau misal kita membuat kerajinan tentunya harus disesuaikan ya dengan kegunaannya. Contohnya kalau kita membuat sepatu itu disesuaikan dengan bentuk kaki. Jangan sampai kita buat sepatu ya, malah yang dicontoh itu bentuk tangan. Kan tidak bisa ya dipakai di kaki. Kemudian yang keempat, mengenai keamanan. Nah, benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan ya. Jangan sampai kita membuat sandal kita beri paku, itu malah membahayakan pemakainya. Ya. Kalau misal kita membuat bantal, jangan dikasih batu ya, jangan isiannya batu, itu dikasih isiannya kapuk agar itu keamanan ya, tidak membahayakan kita saat menggunakannya. Oke, bisa dipahami. Kemudian terakhir, keindahan. Nah, benda kerajinan itu harus memiliki daya tarik ya yang lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, biasanya benda itu kerajinan itu tidak diberikan warna hitam saja ya, karena itu kurang menarik. Biasanya dibuat berwarna-warni agar lebih menarik ya untuk dilihat. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.